saya kehilangan 2 AC itu aja sih, nggak lebih dari itu. Mungkin malingnya nggak sempat masuk rumah juga kan gitu. Tahuan lah pada tetangga. Terus yang tetangga dempet saya itu, rumah saya itu yang dia tahu, diteriakin, kamu mau ngapain, kata gitu kan. Terus malingnya bilang nggak ngapa-ngapain, kata gitu kan. Ya udah ketangkep gitu kan. Namanya orang berbuat jahat ya, mungkin dia di tempat lain nggak ketahuan, nah ketahuan di tempat saya, ya kan pasti orang ada apesnya ya gitu kan. Jadi makanya aku bilang kalau masih kecil lagi anaknya, masih anak-anak gitu kan, aku cuma bilang pesen sama dia, kamu jangan, ini kan tindak kejahatan gitu loh, kamu tuh udah pengerusakan udah ada pasalnya, terus kamu nyuri bayaran juga ada pasalnya, terus kamu tuh nggak kasihan orang tua gitu. Orang tua tuh nyekolin kamu, besarin kamu supaya kamu tidak menjadi ya kayak pencuri, kayak maling gitu, kamu jadi orang yang benar. Nah kenapa kamu melakukan itu gitu? Karena katanya dia cuman ini, dia diajak temennya, terus dia bilang katanya udah 3 kali, baru 3 kali jawabnya, ini baru 3 kali saya Bu, dia jawab gitu kan. Saya tanya kan gitu. Jadi ya kejadiannya seperti itu. Cuman kan memang kita harus konsekuensinya ya, kalau seseorang mencuri ya ya kan ada tahanan kan nanti kan gitu kan, pasti ditahan kan gitu, karena sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita ngelepasin semua maling kan jadinya kan ya banyak orang yang maling rumah orang ya kan. Nah kita harus kasih efek jerah gitu loh. Jadi jangan sesuatu yang kecil tuh Allah cuman maling 2 AC, jangan mikir hal kecil, karena sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Katanya hari Sabtu malam Minggu jadi saat libur gitu kan, saya tuh ketawa gitu, terus kamu kok bisa ya gitu loh. Aku tuh agak kesel juga gitu kan. Cuman aku bilang, kamu buat apa nyuri gitu kan kamu udah kerja gitu. Katanya buat beli obat supaya semangat kerjanya gitu kan. Nah kan saya nggak tahu nih ya obat apa yang dibeli kan, karena kan ya obat kan banyak macam-macam kan ya, obat sakit kepala, obat yang untuk apa tuh batuk, flu kan banyak gitu kan. Ya seperti itu penjelasan dari dia. Cuman sih aku sih ngelihatnya kasihan juga, tapi kan dia ini anak harus kasih efek jerah gitu loh. Dia di dalam penjara, terus aku masuk ke situ kan, terus ya aku tanya kenapa kamu mencuri gitu kan, seperti itulah. Terus aku juga kasih edukasi dia, kamu dengan kamu mencuri begini, kamu tuh gak kasihan sama orang tua gitu kan. Ya kan, orang tua kamu masih utuh loh ya, bapak ibu masih ada. Jadi setidaknya kalau kamu tidak bisa memberikan apa ya, maksudnya istilahnya itu kayak orang kerja ngasih upahnya buat orang tuanya, kalau kamu belum bisa ngasih itu, setidaknya kamu itu bisa membahagiakan dengan cara lain. Nah, dengan kamu berbuat seperti ini bikin jantungnya emak bapak kamu tuh copot gitu kan. Karena kan pasti kaget kan orang tua kan. Proses hukumnya masih berjalan. Kalau saya sama suami saya itu kita serahkan pada pihak yang berwajib gitu kan, diproses. Karena kan ini kan di daerah saya di Cipocok, jadi saya lapor waktu itu di Polsek Cipocok itu. Iya, kalau saya jujur saya nggak pro dengan kejahatan. Ibarat kata nih ART saya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, belum pernah terjadi sih ART saya atau keluarga saya yang maling tuh, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai. Kalau tuh ada itu pasti saya juga melaporkan, karena untuk ngasih efek jerah. Karena kejahatan tuh saya tidak akan pandang bulu gitu loh. Karena orang yang berbuat jahat pun nggak pandang bulu ini rumah siapa, betul nggak? Jadi ini rumah siapa, orang nggak peduli, dia mau sasak gitu kan, ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati dan waspada gitu kan. Cuman memang aku nggak pasang CCTV karena memang kan ya karena kita seminggu sekali, 2 minggu sekali bersihin kan. Tapi kalau yang rumah saya tempatin, saya pasang CCTV gitu kan. Saya juga banyak loh mas dicelah sama netizen. Kenapa sih kamu tuh suamimu itu gak ganteng? Aduh mas, parah banget deh. Gak ganteng, kamu bisa cari yang lebih. Terus kenapa kamu sama polisi gitu kan? Saya jawabnya satu, ini kan saya tuh juga tidak pernah mencari jodoh untuk dapat polisi, karena memang saya dijodohkan sama Allah gitu kan. Terus saya dijodohkan, terus mau gimana dong kalau sudah digariskan? Kan kita di dalam kandungan tuh 4 bulan sudah jodohnya, matinya, rezekinya semua sudah diatur sama Allah gitu kan. Lalu dia bilang suami saya jelek dan saya bilang suami saya jelek, dikatain hitam. Terus saya jawabnya apa mas? Saya bilang tak tampan tak jadi masalah, yang terpenting adalah lelaki memimpin itu penuh dengan kebijaksanaan dan tanggung jawabnya. Jadi bukan masalah ketampanannya. Itu dicela habis-habisan, ada yang ngatain begini begono, tapi saya nggak mau ribut mas sama netizen, karena kan saya tahu netizen tuh mungkin iseng. Kadang anak saya yang tangan kanan anak saya ada tompelnya itu dikatain mas,
udah tahu ya itu tanda lahir kan ada gede tuh Mas di tangan. Dia tanya, itu apa ya? Kok ada item-itemnya gitu kan? Saya rasa ibu-ibu ini sudah paham bahwa itu tanda lahir dan jelas. Tanya lagi, itu kok ada item-itemnya Mbak, gak bisa dihilangin apa? Saya bilang, Ibu, ini adalah tanda lahir yang Allah berikan. Ibu tahu ya, paham ya, mengerti ya, gitu. Jadi ini tanda lahir. Jadi adalah diserbu-serbu begitu kan. Kenapa kok ini begini. Ya tapi nggak apa-apa. Saya menjawabnya ya karena pria memimpin tidak dengan ketampanannya, yang penting dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam memimpin gitu kan. Dan aku santai kok Mas. Aku dikatain, kenapa kok artis tinggal di kos-kosan? Itu Mas, aku dicela habis-habisan. Di DM itu astaga, habis-habisan dicela, di DM semuanya nge-DM, kok kamu mau sih kok nikah sama polisi kok tinggalnya di kos-kosan gitu kan, kenapa nggak kontrak rumah atau apa gitu kan. Nah kan namanya kalau sudah perintahnya suami kita ngekos, masa saya bilang harus begini ya, kan nggak boleh. Bagaimanapun suami itu imam ya kan, kita harus patuh dan hormat sama beliau gitu loh. Jadi masa saya disuruh, katanya kok ngekos sih artis sekelas Baut ngekos, ya nggak apa-apa gitu, mau gimana gitu kan. Ya kita kan pelan-pelan nanti sambil cari asrama gitu kan Mas ya, gitu. Kalau asrama kan ya alhamdulillah lah ya, ibarat katakan nggak inilah, maksudnya beda sama ngontrak gitu kan gitu. Jadi banyak banget netizen tuh yang aneh-aneh, katanya saya gengsi dong ngekos. Saya nggak gengsi, saya ngeladeninnya nggak ngeladenin Mas, tapi saya jawab dengan baik. Mbak tahu ya ini apa, ini begini gitu kan. Jadi artinya kalau sudah nggak etis, nggak sopan, saya punya hak untuk ngeblok. Saya nggak mau ribut dengan netizen, saya nggak mau ribut dengan haters ya, tapi saya blok, udah selesai. Artinya saya tidak mau mendengarkan sesuatu yang tidak perlu saya dengar, dan nggak perlu cari tahu tentang sesuatu yang saya nggak perlu tahu. Masa saya harus cari tahu siapa dia, akunnya apa? Dari nggak mau, saya tuh nggak buang waktu buat saya gitu. Lebih baik saya ngurusin anak saya dan suami saya gitu. Dan saya pun masak di dalam kos-kosan. Masak pun di dalam kos-kosan. Saya punya wajan tuh, saya hitung sekarang ada 3, pancinya 1, terus panci kecil buatin bubur anak juga ada. Jadi saya piring aja saya cuma punya 6. Itu saya pas. Jadi anak saya 1, suami, mami saya. Jadi saya nggak nyetok banyak karena saya tahu tinggal di kos-kosan. Terus beli lemarinya yang cumplungan yang plastik itu yang 300.000 ya, semua baju saya taruh situ, nggak apa-apa. Saya bangga karena saya itu bangga karena apa? Karena saya bisa menjadi wanita yang bisa merawat suami dan anak-anak saya dengan saya berkarir juga gitu. Jadi saya tuh tidak mau yang apa ya, udahlah anak-anak nggak usah diurus lah, saya berkarir aja, saya nggak mau begitu gitu. Makanya saya selalu punya mutu hidup saya terus berkarya dan berkarir tanpa melupakan kodrat saya sebagai seorang istri dan ibu. Itu adalah mutu hidup saya yang saya jalani setelah saya menikah. Jadi saya akan mengabdi untuk suami saya. Dan ya kalau orang-orang nyemoh suami saya atau saya kenapa mau tinggal di kos, saya nggak peduli gitu. Saya mau saya sehat buat suami, anak-anak dan mami saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.